terpergok saat beraksi, seorang pelaku curanmor meletuskan senjata api demi bisa kabur. Beruntung tembakan pelaku tidak mengenai korban dan hanya mengenai bagian mesin motor. Aksi curanmor ini terjadi di Jalan Widira Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Terbilang nekat karena kawanan pelaku berjumlah 4 orang beraksi saat siang hari. Saat kejadian, korban sempat berada di dalam namun curiga ada tindakan kawanan para pelaku di depan kantor tersebut. Kini pihak kepolisian sektor Grogol Petamburan masih memburu kawanan curanmor yang diduga kerap beraksi di kawasan tersebut. Dari Jakarta, Mitol Gani melaporkan. Laki itu tadi itu dia. Perempuan kali. Warga kampung Walahir, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan sesosok bayi mungil di sebuah lahan kosong. Saat ditemukan, bayi berjenis kelamin perempuan tersebut dalam kondisi tertutup terpal tanpa menggunakan pakaian serta dengan kondisi tali plasenta masih menempel. Diduga bayi yang baru dilahirkan sengaja dibuang oleh orang tuanya dari hasil hubungan gelap. Penemuan bayi berawal saat warga mencari kayu bakar di sebuah kebun kosong. Tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. Bayi berjenis kelamin perempuan tersebut langsung dilarikan ke Rumah Sakit Anisa untuk mendapat perawatan medis. Saat ini bayi dalam kondisi sehat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Diri Junaidi melaporkan. Ini kenapa sih? Allahu Akbar, la ilaha illallah, la quwwata illa billah. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku memadamkan api yang membakar 5 rumah di kawasan padat penduduk Jalan Kerja Bakti, Kelurahan Makassar, Jakarta Timur, Minggu malam. Api padam 1 jam kemudian dengan pengerahan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Akibat kebakaran, 1 orang wanita penghuni rumah bernama Dewi 50 tahun meninggal dunia. Korban tidak bisa menyelamatkan diri karena dalam keadaan sakit saat api melalap rumahnya. Dugaan kebakaran disebabkan oleh tabung gas bocor di salah satu rumah. Jasad korban dievakuasi oleh petugas menggunakan ambulan untuk selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Kasus kebakaran ini dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Makassar. Dari Jakarta, tim liputan Ainis melaporkan. Puluhan warga yang menjadi korban penipuan rumah kontrakan murah menggeruduk rumah pelaku penipuan di Kampung Pulau Gede, Kelurahan Jaka Sampurna, Bekasi Barat. Warga terlibat keributan dengan salah satu keluarga pelaku. Sementara pelaku sendiri yang diketahui bernama Karsi telah melarikan diri. Setidaknya ada 57 warga yang tertipu rumah kontrakan murah. Mereka mengaku sudah memberikan uang muka puluhan hingga ratusan juta rupiah. Nyari duit aja sekarang susah, sekarang susah. Enaknya aja nipu. Bahkan ada sebagian warga lainnya yang sudah melunasi rumah kontrakan tersebut. Namun ternyata rumah kontrakan tersebut juga ditawarkan ke korban lain. Total kerugian hingga 5 miliar rupiah. Para korban tertipu rumah kontrakan murah yang ditawarkan di medsos atas nama Yurike, di mana 2 unit kontrakan ditawarkan hanya seharga 100 juta rupiah. Para korban kemudian diarahkan ke rumah seorang perempuan bernama Karsi yang mengaku pemilik kontrakan untuk bertransaksi. Para korban juga diajak bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai notaris yang ternyata hanya juru ketik. Setelah uang muka diberikan dan korban akan memeriksa kondisi rumah kontrakan, ternyata rumah tersebut sudah dirobohkan. Setelah tak ada titik temu dengan keluarga pelaku, para korban melapor kasus penipuan ini ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rangkaian KRL relasi Jakarta Kota Bogor terkena lemparan batu hingga alami kerusakan di pintu dan jendela. Sementara seorang warga terjepit rel saat melintasi pintu perlintasan antara Stasiun Bogor dan Paledang, Kota Bogor. Bagian pintu dan jendela kaca rangkaian komuter lain ini nyaris pecah usai dilempar batu saat melintas di jalur antara Stasiun Cilebut dengan Stasiun Bogor, Jawa Barat. Kereta ini adalah rangkaian terbaru buatan China Railway Rolling Stock Corporation yang baru saja beroperasi.
Pelemparan batu terjadi Jumat sore. Saat kereta melintas, tiba-tiba terdengar suara hantaman yang disusul retakan pada kaca pintu dan jendela. PT KAI Komuter pun berhasil menangkap pelaku pelemparan batu. Dua pelaku bocah berusia 8 dan 10 tahun tersebut adalah warga Kelurahan Cibogor, Bogor Tengah. Mereka ditemui oleh para petugas KAI yang menyisir di lokasi pelemparan. Jadi saat itu kedua orang anak itu sedang bermain lempar-lempar batu. Kemudian pada saat kereta melintas, batu tersebut mengenai kaca kereta. Meski tak ada korban jiwa, namun rangkaian kereta buatan Cina itu tidak bisa dioperasikan selama 3 hari ke depan karena harus dilakukan perbaikan. KAI meminta kepada para orang tua untuk selalu mengawasi dan juga memberikan edukasi kepada anak-anak mereka agar tak lagi melakukan aksi pelemparan batu ke kereta api yang melintas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Menggunakan peralatan rescue, petugas damkar berupaya mengevakuasi kaki seorang pria bernama Rifki yang terjepit rel di pintu perlintasan antara stasiun Bogor dan Peldang Kota Bogor, Jawa Barat. Setelah 30 menit, kaki pria ini berhasil diangkat dan langsung diberi penanganan medis. Sebelumnya, pelancong asal Gunung Putri, Kabupaten Bogor ini tengah berjalan-jalan bersama keluarganya di area tersebut. Namun karena minimnya penerangan, kaki kanan korban pun terperosok di antara celah besi rel dan bak kontrol. Korban yang luka ringan sudah kembali pulang ke rumahnya. Sementara petugas PT KAI langsung melakukan penanganan awal agar tidak terjadi kejadian serupa. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum polisi Polres Kota Lubuk Linggau digerebek saat berselingkuh dengan istri dari anggota TNI. Sementara seorang ibu rumah tangga dianiaya suaminya di rumah kontrakannya. Video amatir ini merekam detik-detik perselingkuhan yang diduga melibatkan oknum polisi Polres Kota Lubuk Linggau dengan istri anggota Kodim 0406 Lubuk Linggau. Saat digerebek, oknum polisi berinisial J masih berseragam polisi lengkap, sementara pasangan wanitanya F sudah tanpa busana. Selain berstatus istri anggota TNI, F juga bekerja di salah satu bank plat merah. Pasangan ini digerebek di sebuah villa di kawasan Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Mirisnya, penggerebekan dilakukan oleh suami F sendiri bersama rombongan anggota Intel Kodim 0406 Lubuk Linggau dan anggota Kodim 0409 Curug. Kalau oknum terkaitnya sudah kita proses secara internal, yang bersangkutan juga sudah dinonaktifkan dari jabatannya dan secara saat ini dalam proses ya, udah etiknya. Oh, tapi memang benar itu anggota kita benar ya? Betul. Akibat ulah keduanya, Brigadir J dinonaktifkan dan menjadi pemeriksaan di Paminal Propam Polres Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Seorang nenek peziarah asal Gresik ditemukan dalam kondisi pingsan terkunci di dalam toilet umum di Jalan Pahlawan, Gresik, Jawa Timur. Peristiwa ini diketahui pengelola toilet yang curiga salah satu bilik terkunci dari dalam. Petugas Damkarla dan pengelola toilet umum di Jalan Pahlawan kawasan Makam Sunan Gresik mencoba mengetuk pintu toilet tetapi tidak ada respons. Petugas kemudian memanjat dinding dan tampak seorang nenek Zuhro, 66 tahun, warga Jalan Sindu Joyo, Kecamatan Gresik Kota, dalam kondisi tak sadarkan diri. Peristiwa pertama kali diketahui pengelola toilet umum yang curiga salah satu bilik toiletnya terkunci dari dalam. Usai dievakuasi, korban kemudian dibawa ke Puskesmas Alun-Alun Gresik untuk penanganan medis. Evakuasi ibu-ibu yang terjebak di kamar mandi karena jatuh sakit, terus pintu tidak bisa dibuka, jadi kita menghubungi damkar. Proses evakuasi berjalan lancar, sang nenek pun bisa kembali ke rumahnya usai kesehatannya dinyatakan membaik. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Usai libur pergantian tahun ajaran baru, siswa sekolah dasar serentak kembali masuk sekolah di Kabupaten Bogor dan Indramayu, Jawa Barat. Para orang tua pun rela datang sejak subuh demi mendapat bangku kelas paling depan. Inilah suasana para orang tua siswa yang antusias menyambut hari pertama masuk sekolah. Sejak subuh para siswa dan orang tua ini sudah mendatangi sekolah SDN Babakan 2 Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejak jam 5 subuh, para orang tua ini rela menunggu di depan gerbang sekolah dan rela berdesakan hanya untuk mendapatkan kursi paling depan. Oh, anaknya pengen di depan. Diketahui momen ini merupakan tradisi tiap tahun bagi orang tua menyambut ajaran baru berlangsung. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Para siswa dan orang tua berlarian memasuki ruang kelas hingga sempat berebut dengan para orang tua lainnya di SD Negeri 4 Kedok Agung, Kecamatan Kedoka Bundar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Bahkan agar tidak direbut orang tua lain, para orang tua murid mengikat kursi dan mejanya dengan tali rafia, serta menempelkan nama-nama anak mereka di meja. Para orang tua murid ini juga rela sarapan di lingkungan sekolah sambil menunggu pembagian kursi paling depan. Di hari pertama masuk sekolah, puluhan orang tua siswa berebut bangku sekolah, beranggapan siswa duduk di bagian paling depan agar siswa dapat menyerap pelajaran dengan baik. Serta tempat duduk terdepan akan membuat anak menjadi lebih pintar dan lebih dekat berkomunikasi dengan guru. Orang dikit. Enggak, dikasih nama doang. Kasih nama. Ini dapat ke bagian berapa, Bu? Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Karena datangnya terlambat apa gimana nih, Bu? Ya ora, pertama ku Mas, dulu sih berebut. Oh, berebutnya. Nah, jadi ku ada sampai bocah gini nunggu Mas, kok nak nunggu kan Mas? Bocah nunggu kan sama. Ini saya orang katon Tidak kelihatan, Bu ya. Para orang tua sengaja mengantar buah hatinya untuk memberikan semangat dan dukungan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. SD Negeri 077 Panjabungan Mandailing Natal, Sumatera Utara tahun ini hanya kebagian 2 siswa baru. Padahal masa tahun ajaran baru segera dimulai Senin pekan depan. Setiap tahun sekolah ini selalu kekurangan siswa baru akibat kurangnya fasilitas sekolah. Salah satunya yakni ketiadaan toilet di sekolah. Akibat terus menurunnya jumlah siswa baru di sekolah ini membuat jumlah total siswanya hanya sekitar 60 orang, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Karena fasilitas sekolah kurang, Pak. Oh, artinya nggak diminati lagi ya? Kurang diminati ya? Maksudnya WC-nya nggak ada, Pak. WC guru, WC-nya nggak ada. Jadi anak-anak kalau mau buang air kecil atau buang air besar harus ke sungai sana, Pak. Sebuah sekolah dasar negeri di Kabupaten Pandeglang, Banten justru tak memiliki siswa baru yang mendaftar. Bahkan dari kelas 2 hingga kelas 6 hanya diisi oleh sebanyak 36 orang siswa saja. Minimnya siswa karena adanya informasi jika sekolah akan ditutup dan kondisi sekolah yang dinilai tidak layak. Pihak sekolah pun berharap ada perhatian khusus dari pemerintah setempat agar sekolah mereka kembali diminati para orang tua siswa. Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga korban kecelakaan maut truk di Lembah Seriale menangis histeris di Rumah Sakit Elim Rantepau, Toraja Utara. Mereka terkejut atas peristiwa kecelakaan yang merenggut nyawa kerabat mereka secara tiba-tiba. Korban meninggal dari kecelakaan maut ini bertambah jadi 6 orang, terdiri dari 4 wanita dan 2 pria. Para korban sempat jalani perawatan, namun akhirnya meninggal karena luka cukup serius. Polisi telah lakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Polisi sudah melaksanakan olah TKP sekaligus mencari saksi-saksi untuk mengetahui secara pasti apa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas ini. Apakah disebabkan oleh human error atau ketidaklayakan kendaraan. Kecelakaan tunggal terjadi pada Sabtu sore ketika truk yang mengangkut rombongan warga terguling dan masuk ke jalan curam di Lembah Seriale, Kecamatan Tikala. Rombongan tersebut diketahui baru pulang dari menghadiri upacara adat Rambu Solo di Kecamatan Rindingalo. Diketahui truk mengangkut 20 orang penumpang.
Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah emak-emak yang sebagian merupakan ibu rumah tangga di Cirebon, Jawa Barat mengaku sebagai korban penipuan arisan dan investasi bodong. Tidak tanggung-tanggung, kerugian dari hasil penipuan mencapai miliaran rupiah. Polres Cirebon Kota mendadak ramai. Belasan ibu rumah tangga datang untuk melapor dugaan penipuan arisan dan investasi bodong. Para korban mengaku sebagai bagian dari puluhan orang yang mengalami kerugian besar akibat ulah pelaku. Modus pelaku adalah menawarkan arisan dan investasi dengan iming-iming keuntungan tinggi. Namun, uang para peserta justru diduga digelapkan untuk kepentingan pribadi. Total korban diperkirakan lebih dari 50 orang dengan kerugian keseluruhan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Pelaku penipuan sedang menjalani pemeriksaan polisi. Para korban mengaku tergiur setelah melihat status WhatsApp pelaku dan menawarkan investasi dan hasilnya 20% dalam 1 bulan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan. Jatandras Polrestabes Makassar meringkus 4 mahasiswa dari 2 kampus ternama di Kota Makassar akibat terlibat aksi premanisme. Akibat aksi penyerangan tersebut, 1 mahasiswa alami luka senjata tajam di kepala. Viral, seorang mahasiswa dikeroyok hingga terlibat adu jotos di kantin kampus Universitas Dipa, Makassar. Pengeroyokan dipicu persoalan sepele, yakni tempat duduk di kantin kampus yang ditempati korban, dipersoalkan hingga diklaim oleh para pelaku. Tim Jatandras Polrestabes Makassar yang menerima laporan meringkus 4 pelaku di rumahnya di salah satu asrama mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masing-masing pelaku yang ditangkap tidak hanya terlibat dalam 1 kasus tindak pidana. Akibatnya, sanksi skorsing hingga pemecatan bahkan pidana penjara kini menanti para pelaku. Kan itu. Iya, Pak. Karena mahasiswa seharusnya datang ke kampus itu bukan untuk berkelahi, tapi datang untuk belajar. Makanya untuk menjadi koreksi bahwa ini kita coba proses kembali semua apa yang menjadi masalah dalam kenapa sampai ada yang beginian, kenapa sampai ada perkelahian. Nah, saya sudah minta kepada WR3 untuk membahas kembali dan mengambil tindakan lebih keras kembali kepada orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut. Kenapa? Kita inginkan kampus tenang dalam hal belajar. Kalau sampai terjadi hal tersebut, berarti orang yang tidak menginginkan kampus belajar dengan tenang. Nah, itu yang kita tidak inginkan ada di dalam kampus. Sejumlah mahasiswa yang diamankan kini ditahan di Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa melaporkan. Nasib naas menimpa seorang nenek berusia 66 tahun di Kota Medan, Sumatera Utara. Korban babak belur dianiaya perampok yang menyatroni rumahnya. Ironisnya, pelaku tak lain adalah menantunya sendiri. Suryati, 66 tahun, warga Jalan Halat Gang Tabib, Kelurahan Kota Matsun 2, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, alami luka lebam di wajah akibat dianiaya perampok. Peristiwa bermula saat korban terbangun dan hendak menunaikan sholat subuh. Tiba-tiba saja diserang pelaku yang masuk ke kamarnya saat keluarga lainnya tengah tertidur pulas. Meski tidak melakukan perlawanan, namun pelaku dengan sadis menganiaya korban dengan cara dicekik dan membenturkan wajahnya ke lantai. Usai mengambil kalung emas, pelaku langsung kabur meninggalkan korban yang tak sadarkan diri. Tak butuh waktu lama, polisi segera menangkap pelaku IS 52 tahun yang tak lain menantu korban. Diduga pelaku sudah merencanakan aksi perampokan tersebut. Tumbuknya belakang ini, tumbuknya belakang ini. Ya Allah, ini nggak bagus orangnya nampaknya nih. Siapa ini? Siapa ini? Ditekankannya kepala ke tempat tidur. Ya takut nggak bernapas kan, jatuh ke badan ke lantai, jatuh badan ke lantai, habis itu di bawah dihajarnya lagi. Kini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Medan Area untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. 4 pelaku begal menembak seorang wanita dan membawa motornya di Bandar Lampung. Sementara baku tembak mewarnai penangkapan seorang pembunuh istri yang buron selama 1 tahun.
Seorang perempuan menjadi korban begal di kota Bandar Lampung, Lampung pada Minggu pagi. Dari video yang beredar, korban tergeletak di seberang sebuah SPBU dan disampaikan belum ada pihak keluarga yang menjemputnya. Beruntung korban masih selamat. CCTV merekam detik-detik korban diintai 4 pelaku yang berboncengan. Pelaku kemudian mendongakkan pistol dan membawa motor korban. Korban yang berusaha melawan tertembak di kepala hingga tak sadarkan diri. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Untuk korban sementara masih di rumah sakit, masih ditangani dengan medis. Untuk keadaannya sadar, tapi masih belum bisa kita konfirmasi karena masih trauma. Untuk sepeda motornya berhasil dicuri itu ya? Untuk sepeda motor berhasil dibawa 4 pelaku itu. Polisi memburu 4 pelaku begal tersebut. Rekaman CCTV dijadikan bukti sekaligus untuk mencari identitas pelaku. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Sebuah kantor Satpol PP Kota Gorontalo diserang oleh sejumlah pemuda yang diduga oknum anggota polisi. Aksi penyerangan diduga buntut pengeroyokan terhadap anggota Polri hingga berujung penyerangan kantor Satpol PP. Inilah detik-detik dugaan aksi penyerangan kantor Satpol PP Kota Gorontalo oleh sekelompok pemuda. Terlihat sejumlah pemuda yang diduga anggota polisi menggeruduk kantor Satpol PP buntut aksi pengeroyokan yang dilakukan personel Satpol PP kepada seorang anggota polisi saat razia. Terduga pelaku penyerangan nampak menggunakan sejumlah sepeda motor dan mobil. Suasana pun kian mencekam saat personel Satpol PP menghadapi dugaan penyerangan tersebut. Wali Kota Gorontalo, Adan Dambea, mengecam aksi penyerangan fasilitas negara. Razia yang dilakukan Satpol PP sebagai bentuk penegakan peraturan daerah terkait aktivitas hiburan malam di Kota Gorontalo. Pemkot Gorontalo meminta polisi menindak tegas personil yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan kantor Satpol PP Kota Gorontalo, serta anggota polisi yang diduga terlibat dalam usaha hiburan malam. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan melaporkan. Pemirsa, sejumlah remaja melakukan tawuran di dekat landasan udara Sugiri Sukani, Majalengka, Jawa Barat. Pelaku membawa senjata tajam dan viral di media sosial. Sejumlah remaja terlibat tawuran di dekat landasan udara Sugiri Sukani dengan membawa senjata tajam yang beragam pada malam hari. Aksi ini viral di media sosial karena tawuran direkam dengan handphone. Polisi dan TNI Angkatan Udara mengamankan dengan menutup jalan agar tawuran berhenti. Para pelaku menerobos jalan dan 7 pelaku terjatuh hingga diamankan polisi serta TNI. Kita buat blokade untuk menghadang massa kurang lebih 60 orang. 60 orang kita blokade, tetapi mereka menerobos blokade tersebut. Para pelaku diserahkan kepada polisi untuk menjalani hukuman. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johari melaporkan.